Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdus Syukur, mahasiswa PPG Universitas Negeri Makassar kategori 2 tahun 2022. Kali ini saya akan menampilkan kegiatan praktek pembelajaran lapangan, rencana aksi pertama pertemuan pertama. Saya menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Selamat menyaksikan. Nah, sambil menunggu teman-temannya yang lain belum datang, silakan yang bajunya masih belum rapi dirapihkan. Masih sholat? Oh iya, ditunggu aja. Atau ditunggu di situ nanti suruh langsung. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Baik ya, tetap semangat ya. Oke, sebelum Pak Guru memulai kelas pada siang hari ini, silakan ketua kelas untuk menyiapkan kelasnya. Silakan. Di tempat duduk siap. Siap. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar pada siang hari ini? Siap. Ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Ilham Afandi sudah. Ilham. Kenapa Ilham nggak hadir? Ilham saja ya. Yang lain hadir ya. Oke, terima kasih. Nah, sebelum Pak Syukur memulai pelajaran pada siang hari ini, Pak Syukur akan menanyakan terlebih dahulu. Tugas yang kemarin sudah dikerjakan semuanya? Sudah ya. Nanti setelah ini dikumpulkan. Dan kemudian sudah belajar di rumahnya semuanya? Sudah? Sudah dibaca bahan materi yang Pak Guru kasih kemarin? Sudah ya? Oke, mudah-mudahan dengan kalian belajar di rumah akan membantu pelajaran kita pada siang hari ini. Sebelum Pak Guru mulai materi, silahkan kalian perhatikan slide di depan ya. Materi kita pada siang hari ini adalah aplikasi pengolahan angka spreadsheet lanjutan yang kemarin ya. Oke. Untuk apa sih kita belajar materi kita pada siang hari ini? Yang pertama adalah peserta didik mampu mengetahui yang pertama, tipe-tipe data pada Microsoft Excel 2007. Kemudian, yang kedua, siswa dapat mengetahui penggunaan rumus dan fungsi Microsoft Excel 2007. Jadi, di Microsoft Excel itu ada tipe-tipe datanya. Ada number, kemudian ada data harga, currency, kemudian ada tanggal, dan sebagainya. Dan kemudian yang kedua, bagaimana sih kita akan menggunakan tipe-tipe data yang akan kita gunakan tadi. Jadi nanti kita akan gunakan rumus dan fungsinya. Kemudian selanjutnya penilaiannya sama dengan yang kemarin. Yang pertama, Pak Guru akan menilai sikap kalian di dalam belajar. Sikap itu meliputi pengamatan, disiplin, jujur, peduli, responsif kalian di dalam kelas, kemudian tanggung jawab, memecahkan masalah, tekun dan aktif. Kemudian yang kedua, ada tes tulis yang nanti akan Pak Guru bagikan dalam bentuk LKPD. Dan kemudian yang ketiga, ada tes praktik atau keterampilan. Nanti akan
minggu depan untuk tes keterampilan ini. Nanti kita akan coba membuat salah satu tabel dengan menggunakan pengolah angka. Selanjutnya materi yang akan dibahas pertama tipe-tipe data pada Microsoft Excel 2007 dan yang kedua adalah penggunaan rumus dan fungsi. Oke, ini adalah materinya. Namun sebelum materi dibahas, sebelum materi video ini Pak Guru berikan kepada kalian, terlebih dahulu Pak Guru akan membagi kalian ke dalam 5 kelompok seperti yang kemarin. Sudah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing? Sudah. Angkat tangan untuk kelompok 1, angkat tangan kelompok 2, angkat tangan kelompok 3, angkat tangan kelompok 4, angkat tangan kelompok 5. Oke, sudah siap ya? Masing-masing kelompok Pak Guru bagikan LKPD dan seperti biasa, seperti kemarin nanti akan dikerjakan masing-masing ya. Untuk kelompok 1 silahkan kerjakan nomor 1 yang ini ya. Untuk kelompok 2 kerjakan nomor 2 yang ini. Untuk kelompok 3 kerjakan nomor 3 yang ini. Kelompok 4 kerjakan nomor 4 yang ini. Dan kelompok 5 kerjakan nomor 4 yang ini. Silakan terlebih dahulu kalian tuliskan nama anggotanya di dalam LKPD tersebut. Silakan Pak Guru kasih waktu 2 menit untuk menuliskan nama-nama anggotanya. Oke, sambil menulis nama-namanya, Pak Guru ulangi lagi. Silakan kelompok 1 mengerjakan soal nomor 1. Kelompok 2 mengerjakan soal nomor 2 dalam LKPD, kelompok 3 mengerjakan soal nomor 3, kelompok 4 mengerjakan soal nomor 4, dan kelompok 5 mengerjakan soal nomor 4. Jadi kelompok 5 dan kelompok 4 sama mengerjakan nomor 4. Sudah ditulis anggotanya masing-masing? Sudah? Oke, silakan kalian amati pertanyaannya dan kemudian perhatikan video di depan yang akan Pak Guru sampaikan ya. Oke, materi yang pertama adalah autofill. Pak Guru putarkan. Memasukkan rangkaian data dengan fasilitas autofill 1. Pilih atau klik slot 4 posisi awal dari rangkaian kata yang ingin kamu buat. 2. Ketik data awal yang kamu inginkan, misalnya teks Januari. 3. Pada sela berikutnya ketik data berikut yang kamu inginkan, misal ketik Februari. 4. Sorot blok telah dalam keadaan masih tersorot, arahkan penunjuk pointer mouse ke pojok bawah sehingga tanda plus putih berubah menjadi plus hitam. 5. Tekan tombol kiri mouse dan geser pointer mouse ke sela yang diinginkan. Selanjutnya, dokumen yang kalian kerjakan haruslah disimpan dalam komputer agar suatu saat bisa dibuka dan tidak hilang. Cara menyimpan lembar kerja pada Microsoft Excel. 1. Save as. Klik 1. Tekan tombol Office button. Kemudian pilih Save as. Beri nama file. Dan save. Cara yang kedua adalah sama cara menyimpan dokumen yang kedua dengan save adalah sebagai berikut. Tekan tombol Office button. Kemudian pilih save. Beri nama file dan save. Cara yang ketiga untuk menyimpan adalah Ctrl+S. Tekan tombol Ctrl dibarengi dengan menekan tombol S, kemudian pilih save. Untuk layar kerja Microsoft Excel 2007 setelah kamu selesai bekerja dengan menggunakan Microsoft Excel, kamu harus bentuknya.
Terdapat beberapa cara yang dapat kamu lakukan untuk menutup lembar kerja. 1. Cara pertama, tekan tab file dan pilih menu close. Dengan sendirinya lembar kerja Microsoft Excel akan tertutup. 2. Cara kedua, tekan tombol close yang berada di pojok kanan atas title bar, maka lembar kerja Microsoft Excel akan tertutup. Cara ketiga, dengan menekan tombol Alt plus F4 pada keyboard secara bersamaan. Konfirmasi penyimpanan. Saat keluar dari aplikasi, maka akan muncul konfirmasi sebagai berikut. 1. Tekan save jika kamu ingin menyimpan file kerja. 2. Tekan don't save jika tidak ingin menyimpan lembar kerja. 3. Tekan cancel jika kamu ingin membatalkan lembar kerja Microsoft Excel. Oke, perhatikan ke depan. Pak Guru akan coba praktekkan. Yang pertama, autofill ya. Jadi autofill itu adalah penggunaan rumus di dalam Excel agar tulisannya berurutan. Contoh misal Pak Guru masukkan nilai 1, kemudian 2, 3 dan seterusnya. Nah, untuk nilai selanjutnya kalian tidak usah menuliskan angkanya. Jadi, kalau misalnya tulis selanjutkan 4, 5 dan seterusnya sampai ke bawah kan. Nah, untuk nilai yang selanjutnya kamu tidak usah tuliskan. Jadi caranya seperti ini, perhatikan. Kalian blok dari 1, 2 sampai 3. Kemudian di sini ada tanda titik warna hitam. Kalian arahkan kursor ke sini, tanda titik ini, sampai muncul tanda plus warna hitam. Kemudian kalian tarik ke bawah. Nanti akan muncul data secara otomatis nilai selanjutnya. 13, 14 dan seterusnya. Paham? Jadi kalian tidak usah capek-capek lagi menuliskan angka dari 1 sampai dengan 23. Terbayang kalau misalnya kamu menulis dari 1 sampai 1000. Bakalan lama kan? Nah, dengan Excel ini, dengan rumus ini, kalian tinggal tarik saja sampai angka 1000. Jadi seperti ini. Paham? Nah, kemudian selanjutnya di sini juga untuk fungsi penulisan bulan juga bisa. Januari, kemudian Februari, kemudian Maret. Nah, bulan ini kalian blok seperti ini, kemudian arahkan kursor ke sini, kemudian kalian tarik. Nanti Excel akan memunculkan bulan secara otomatis, November, Desember, dan seterusnya. Ini bisa ditarik lagi untuk tahun selanjutnya. Seperti itu. Paham? Itu namanya autofill ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita ingin menyimpan apa namanya Excel ini, caranya adalah sebentar. Oke, untuk menyimpan Excel ini, caranya adalah kalian tekan tombol file, kemudian pilihannya ada 2, save dan save as. Sama aja fungsinya. Kita coba pilih save as. Di sini kalian kasih nama, misal latihan 1 nama lengkap, Ilham misalnya, gitu ya. Kemudian pilih save. Paham? Itu fungsi untuk menyimpan. Save as juga sama, klik file, kemudian save as atau save. Kita ketikkan latihan 1 Ilham. Jadi seperti itu. Paham ya? Kalau sudah, tinggal pilih save. Nanti di sini, di atas ini akan berganti tulisannya menjadi latihan 1 nama lengkap. Kemudian cara keluar dari Excel ini, caranya adalah kalian tinggal klik tombol ini, tombol close ini. Nanti secara otomatis Excelnya akan keluar langsung ya. Ini kalau misalnya sudah disimpan dia langsung keluar. Tapi kalau misalnya belum disimpan seperti ini kita coba ya, tombol X kalau sudah disimpan dia langsung akan keluar. Nah, kalau misalnya belum tersimpan, kita coba klik Excel, dia akan muncul konfirmasi, notifikasi konfirmasi seperti ini. Kalau kalian pilih save,
berarti projectnya tersimpan dalam komputer. Kalau tidak di save atau don't save, berarti tidak kalian simpan. Kalau misalnya pilih cancel, berarti tidak jadi untuk keluar. Jadi seperti itu ya. Kalau keluar pilih itu. Atau pilih save. Nanti akan muncul tombol seperti tadi. Sampai sini paham ya? Ini adalah autofill, kemudian cara menyimpan dan cara keluar dari Excel. Nah, materi yang selanjutnya adalah materi tipe data. Perhatikan baik-baik ya. Tipe-tipe data pada Microsoft Excel sebagai program pengolah data. Microsoft Office Excel 2007 memiliki beberapa tipe-tipe data yang berhubungan dengan angka dan teks. Jenis tipe data yang tersedia pada Microsoft Excel 2007 adalah sebagai berikut. 1. General. Pengisian data pada Microsoft ini tanpa menggunakan format yang khusus. Ini adalah contoh tipe data general. Menuliskan nama, Sri Muning, Edi Purwanto, dan seterusnya. Jadi tipe data general itu umum, ya. Misal nama, kemudian alamat, nomor telepon, dan 2. Number day. Pengisian data angka yang mengikuti format tertentu. Misalkan menggunakan pemisah antara angka ribuan atau jumlah angka yang ada di belakang koma. Pada penulisan angka number yang panjang kita dapat mengatur formatnya sehingga dipisahkan antara angka ribuan. Untuk memisahkan angka ribuan kita dapat menggunakan ikon titik. Oke, ini adalah tipe number tanpa titik ya. Jadi tidak kelihatan titiknya. Kemudian di sini Pak Syukur buatkan tipe data number dengan menggunakan titik. Jadi kalian bisa melihat ini ratusan ribu, puluhan ribu, atau ribuan dengan titik. Ingat dengan titik ya, bukan koma. Kalau misalnya koma nanti nilainya berbeda. Tiga, currency. Pengisian data angka yang diberi lambang mata uang suatu negara. Oke, ini adalah pemberian mata uang ya. Karena ini nilainya adalah rupiah, maka di depan Pak Guru kasih tulisan Rp. Empat, counting. Penggunaannya mirip dengan currency, bedanya pada currency penambahan mata uang mengikuti angka yang dituliskan. Sementara itu pada accounting lambang mata uang akan rata kiri, sedangkan angka yang dituliskan akan rata kanan. Oke, ini accounting sama dengan currency tadi, cuma perataannya saja. 5. Short. Penulisan angka dalam format yang pendek, misalkan 010919, maka akan secara otomatis muncul format tanggal secara langsung. Ini adalah cara menuliskan tanggal. Kita ketikkan saja tanggal 1, misal bulan 1 tahun 2022. Nanti secara otomatis komputer atau Excel akan mengenerate data ini dan mengenalnya sebagai tanggal. Perhatikan baik-baik, minggu depan kita akan coba praktekkan menuliskan tabel seperti ini ya. Untuk hari ini kita pemberian materinya saja. Ini adalah tipe short date atau penulisan tanggal.
6. Long day, penulisan tanggal yang ditulis lengkap dengan harinya, misalkan 11 April 2019. Oke, ini adalah penulisan angka long day. Jadi ada penulisan bulannya. Kalau tadi penulisan bulan dengan angka, kalau ini penulisan bulannya dengan menggunakan tulisan. Tanggal 2 Maret 2021 nanti secara otomatis Excel akan mengenerate dia sebagai tanggal secara long day atau tulisan tanggal yang panjang. Contoh 8 Januari 2022 nanti akan di-generate seperti ini. Ini adalah contoh tipe long day. 7. Time pengisian data waktu, misalkan data akan ditampilkan 081010. 8. Oke, ini adalah tipe data waktu atau jam. Misal menabung tanggal 1 Januari 2022 pada pukul berapa atau pada jam berapa, menit Teks. berapa. Semua yang kita tuliskan akan dibaca oleh komputer sebagai teks, walaupun kita menuliskan angka. Oke, ini adalah contoh teks. 9. Formula. Oke, ini formula adalah ya. data yang berisi rumus hitung, di mana dalam penulisannya selalu diawali dengan tanda plus. Rumus hitung ini akan muncul pada formula bar jika kita mengklik dimaksud. Baik, contoh ini Pak Guru akan gunakan rumus fungsi untuk menambahkan. Jadi penambahannya tidak lagi manual. Caranya kalian tekan sama dengan, kemudian tuliskan fungsinya, misal min, kemudian blok angkanya dari atas sampai bawah, kemudian enter. Oke, jadi seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya perhatikan kembali sebentar. Ini adalah rumus dan fungsi. Penggunaan rumus dan fungsi. Penggunaan rumus dan fungsi untuk perhitungan dan pengolahan data merupakan fungsi utama Microsoft Excel. Penggunaan rumus. Rumus yang umumnya digunakan dalam perhitungan data antara lain perkalian, penjumlahan, pembagian, penentuan nilai rata-rata, dan persentase. Penggunaan rumus sederhana pada sebuah dokumen pada gambar di bawah ini. Oke, ini adalah contoh penggunaan rumus. Misal Pak Guru akan tambahkan nilai dari atas sampai bawah seperti ini. Ini penambahan. Kemudian ini pengurangan sama dengan sel yang paling atas dikurangi sel yang paling bawah. Enter. Nanti juga ini akan coba kita praktekkan minggu depan. Yang atas ditambah angka yang paling bawah. Kemudian sama dengan ini pembagian nilai yang atas sama yang bawah. Jadi seperti itu ya. Ini adalah B. Penggunaan fungsi. Ini penggunaan fungsi. Microsoft Excel 2007 menyediakan bermacam-macam fungsi yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Fungsi tersebut berada pada tab formula. Kategori solusinya disediakan antara lain sebagai berikut. 1. Fungsi sum. Fungsi sum digunakan untuk menjumlahkan data pada range tertentu. Penggunaan rumusnya adalah sebagai berikut. Dua, fungsi average. Fungsi average digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari data pada range tertentu. Penggunaan rumusnya adalah sebagai berikut. Ini fungsi average. Average itu adalah rata-rata ya. Jadi rata-rata
nilai dari atas sampai bawah itu berapa. Dari sini 15 sampai 13, ketika kita enter, rata-ratanya adalah 8,6. Fungsi count digunakan untuk menghitung jumlah data pada range tertentu. Penggunaan rumusnya adalah sebagai berikut. Putra, matiin dulu. Fungsi mak. Fungsi mak atau min digunakan untuk menghitung nilai maksimum dari data pada range tertentu. Penggunaan rumusnya adalah sebagai berikut. Biarin. Apanya? Oh, udah lah biar. 5. Dari sana sini. Fungsi min. Fungsi min digunakan untuk menghitung nilai minimum dari data pada range tertentu. Penggunaan rumusnya adalah sebagai berikut. Oke, sebelum Penggunaan rumus dan sebelum kita berdiskusi dan mengerjakan LKPD yang sudah Pak Guru berikan, Pak Guru akan coba memperlihatkan kepada kalian materi yang tadi sudah ditampilkan di dalam Excel tadi. Oke, perhatikan baik-baik ya, karena akan berkaitan dengan soal yang ada di dalam LKPD. Yang pertama, tipe general ya. Contoh misal, Pak Guru tuliskan di sini nama. Ini general nih, nama. Kemudian coba sum, average, count, kemudian max, kemudian min. Jadi seperti itu ya. Nah, contoh misal namanya kita gunakan nama Faizanaya, kemudian Fahmi, kemudian Gea, misal seperti itu. Ini adalah tipe nama. Jadi ini nggak muat ya. Cara melebarkannya klik di sini, habis itu kita tarik seperti ini. Kemudian kita masukkan tipe data number, misal 12, 34, 55. Kemudian misal 12.000, 15.000. Kemudian 5.000. Kemudian count, Pak Guru pakai 2.000 tanpa titik. Kemudian 3.000 tanpa titik dan 23.000 tanpa titik. Kemudian 34 lagi 22 1 kemudian 3 12 56. Jadi seperti itu ya. Nah, selanjutnya Pak Syukur akan coba gunakan fungsi sum ya. Jadi caranya 11 sama dengan kita tuliskan sum. Kemudian klik di sini 2 kali di tulisan sum ini, klik. Kemudian klik kiri, tahan, geser di angka yang akan kita hitung, kemudian enter. Nanti Excel akan menghitung nilai dari atas sampai bawah dan hasilnya ada di sini. Paham ya? Ini namanya fungsi sum. Nah, kemudian kalau fungsi average sama dengan average kita klikkan di sini aja, average, klik 2 kali. Klik data yang akan kita hitung, klik kiri, tahan, tarik, kemudian enter. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, count, klik kiri, tahan, geser ke bawah, enter. Jadi count itu fungsinya adalah untuk menghitung jumlahnya ada berapa. Misal di sini kan ada 3 jumlahnya, 1, 2, 3. Maka oleh Excel akan dimunculkan nilai 3. Ya. Kemudian kita akan memunculkan nilai max.
Jadi cara mencari nilai max itu adalah ketikkan max, kemudian klik kiri tahan geser ke nilainya, kemudian tekan enter. Sorry. Klik kiri tahan enter. 34. Jadi dari ketiga nilai ini, nilai mana yang paling besar? 34. Nah, sebaliknya kalau minimum min atau dalam kurung, klik data yang akan kita hitung, tarik ke bawah, kemudian kurung tutup, kemudian enter. Nanti akan dimunculkan data paling kecil. Dari data ini, nilai berapa yang paling kecil? 3. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau sum itu untuk menjumlahkan nilai dari atas sini sampai bawah. Kalau average untuk mencari nilai rata-rata. Kemudian kalau count untuk menghitung jumlah nilainya ada berapa. Kalau misalnya max untuk menghitung nilai tertinggi. Dan untuk min untuk mencari nilai terkecil. Jadi seperti itu ya. Nah, coba lagi nih, perhatikan. Nilai yang Pak Guru tebalkan ini akan Pak Guru jumlahkan dengan nilai yang di bawahnya. Misal 23, 20.000, kemudian lap 3, 37, kemudian 45. Nah, akan kita coba hitung ya. Sama dengan misal, ingat untuk menggunakan rumus atau fungsi diawali dengan tanda apa? Sama dengan. Jadi contoh misal, Pak Guru akan menghitung penjumlahan B5. B5 itu maksudnya ini. B5 itu kolom B, baris kelima. Kemudian kita tambahkan dengan B6. B6 itu artinya apa? Baris ke-6. Maaf, kolom B, baris ke-6. Habis itu kita enter. Nanti akan muncul angka seperti ini. Kemudian selanjutnya pengurangan kita coba, akan kita kurangi angka yang ini dengan yang ini, kemudian enter. Ini nilainya. Pengurangan kemudian pembagian sama dengan ini, kita bagi dengan ini, kemudian enter. Nanti akan muncul nilainya 3 dibagi 3 sama dengan 1. Kemudian ini sama dengan, maaf. Jangan lupa gunakan tanda sama dengan ya untuk menggunakan fungsi dan rumus. Ini apa tadi yang belum? Perkalian ya. Oke. Kalau perkalian itu tanda bintang ya, bukan tanda X tapi tanda bintang. Nah, kita pilih ini, kemudian enter. Ini hasilnya. Jadi seperti itu. Kita coba lagi menambahkan nilai ini dikurangi nilai ini sama dengan. Jadi seperti itu ya. Paham? Paham. Oke. Kalau misalnya sudah paham, sekarang silakan kalian buka LKPD-nya masing-masing. Silakan kalian buka LKPD-nya masing-masing dan silakan kerjakan per kelompoknya masing-masing. Yuk, silakan untuk kelompok 1 silakan kerjakan soal nomor 1, kelompok 2 nomor 2, kelompok 3 nomor 3, kelompok 4 nomor 4 dan kelompok 5 nomor 4. Silakan. Dan untuk mencobanya di dalam komputer, komputernya boleh dinyalakan. Ayo. Nah,
Kenapa? Ini juga Pak. Apa? Pak, ininya Pak satu lagi Pak. Pak. Apa no? Ya silakan sambil mengerjakan, sambil menyalakan silakan sambil dikerjakan juga untuk LKPD. Boleh surat Pak ini Pak. Dan silakan buka Excelnya. Disajikan sebuah gambar nota manual sembako yang berisinya kepala tabel. Ini tabelnya ini isinya ini banyak ya. Banyaknya ini nama barang. Kemudian ini harga. Kemudian ini jumlah. Jadi kalian silahkan cari tipe data apa aja. Jadi seperti itu ya. Kalau banyaknya ini kan tipe tulisannya kan isinya kan ada 5, 10, ada 12. Kira-kira ini tipe data apa? Yang tadi Pak Guru jelaskan di depan. Ini namanya tipe data number. Begitu itu ya. Kalau nama barang ini tipe datanya namanya general. Nah, kalau misalnya harga di sini, ini yang tadi tuh namanya currency. Kalau ini namanya apa tadi? Sampingnya currency tadi apa? Ya, counting. Jadi seperti itu. Nanti silahkan kalian jawab di sini, tuliskan tipe data yang ada di sini di nota ini di sini ya. Silakan. Apa? Ini nomor 4 ya. Nah, tuliskan fungsi untuk mencari total denda yang harus dibayarkan Antonio. Seperti yang tadinya sebentar. Jadi kamu suruh cari rumus fungsinya. Tadi fungsi itu harus pakai apa? Kalau menuliskan rumus dan fungsi harus diawali dengan apa? Sama dengan. Berarti kamu tuliskan di sini sama dengan. Nah, kamu sekarang analisis nilai ini kan total harinya ya. Setelah fungsi untuk mencari total denda. Denda itu kan biasanya nominal dendanya dikali berapa hari begitu kan. Nah, berarti ini nominal dendanya 1.500 per hari dikali ini. Berarti tinggal kamu cari aja. Ini sel berapa, ini sel berapa. Misal kalau ini sel berapa nih? Ini kolom apa? Masuknya kolom apa? Kolom C di baris keberapa? Keempat, betul, pintar. Berarti di sini tulis ini kolom C baris keberapa? Keempat. Nah, sekarang kalau misalnya dikali kan pakai apa kalau kali? Plus pakai tanda bintang. Bintang dikali ini. Ini berapa? Kolom apa? C baris ke 7. Berarti ini seperti itu. Nanti di sini enter ya. Jadi seperti itu caranya. Silakan dirumuskan lagi untuk jawabannya. Siapa? Udah barengan aja di sini. Ada yang mau tanya enggak? Ada yang mau tanyain? Kenapa? Mana? Jawab nomor berapa? 3 itu yang mana? Ini kan? Oh, udah selesai ya. Rumus yang digunakan
data siswa paling tinggi. Oh ya, tadi dengan menggunakan ini ya. Oke, berarti sudah bisa presentasi. Alasannya rumus dengan menyeleksi data dengan nilai paling tinggi. Nanti presentasi depan ya. Bisa. Oh, Pak masih Udah, di ada yang depan, mau tanya? Pak. Nih. Udah. Oke. Sesuai dengan gambar di atas jumlah kolom yang digunakan. Ini kolomnya ada berapa? Kita hitung bareng-bareng ya. Ada 4, 1, 2, 3, 4. Ini berapa? Kolom center. Kemudian jumlah barisnya ada berapa? Ada 14 baris. 14. Dihitung dari mana? Dari sini ya? Iya. Oke, siap. Nah, nanti presentasi ya. Oke. Iya. Sudah? Sudah selesai tugasnya? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, kita akan memulai. Kalau sudah selesai semua menjawab, kita akan coba memulai presentasikan masing-masing penemuannya ya. Kita mulai dari kelompok 5 terlebih dahulu. Boleh kelompok 5 maju ke depan? Silakan. Soalnya apa? Nomor berapa? Coba sih. Depan. Rumus. Ya, oke. Ya, silakan. Oke, kita akan coba jawab. Perhatikan soal nomor 5, nomor 4 anak-anakku. Tuliskan fungsi untuk mencari total denda yang harus dibayar Antonio. Silakan dijawab kelompok 5. Rumus untuk mencari total denda adalah sama dengan C7 Iya. kali C4. C7 kali C4. C7 kali C... Ininya ada di C3 no. Ini kan ada di 3 kali C7. Ya C4 kali C7. Oh iya sama. Jadi betul. Ya betul. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Entar dulu. Ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 5? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada boleh dulu. Oke, selanjutnya kelompok 3 boleh. 3 yang silakan maju depan. Rodin. Ya Raden, silakan Raden. Luna Rodin. Rodin. Tepuk tangan dulu Pak Raden. Ya semangat. Tani. Ya. Ada di sana? Pertanyaannya apa? Pak Syukur adalah seorang guru mata pelajaran informatika. Perhatikan nomor 1, nomor berapa? 3 ya. Siswa sebanyak 28 orang. Ia menyiapkan hadiah coklat untuk siswanya yang berprestasi dalam mata pelajaran informatika. Hadiah ini akan ia berikan kepada siswa dengan nilai paling tinggi di kelas. Jika Pak Syukur menyeleksi data nilai siswa dengan menggunakan Microsoft Excel, maka rumus apa yang bisa Pak Syukur gunakan dan berikan alasannya? Silahkan dibacakan hasilnya. Rumus yang digunakan untuk menyeleksi data Perhatikan yang main game di stop dulu ya. Perhatikan di depan. adalah dengan rumus Max. Alasan adalah rumus Max mampu mencari dan menyeleksi data dengan nilai yang paling tinggi. Oke, jadi untuk mencari untuk mencari nilai paling tinggi itu pakai rumus apa? Pakai rumus Max ya. Ya, karena menurut Max itu bisa mencari data nilai paling Tinggi. Ya, tepuk tangan untuk Rodin. Ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan Rodin? Sebentar, ada yang mau tanya. Ya, silakan dari kelompok 1 sebutkan nama dan kelompok berapa? Nama saya Renita Bitawab, saya dari kelompok 2. Saya ingin bertanya bagaimana cara mencari data paling rendah di Microsoft Excel. Oh, oke. Rodin bisa menjawab cara mencari data paling rendah? Kan kalau misalnya data paling tinggi kan pakai apa? Perhatikan dulu, no. Pakai Max. Kalau misalnya data paling rendah pakai apa? Rodin pakai apa? Pakai apa dia? Nggak tahu. Oh iya. Pakai apa? Data paling rendah? Pakai rumus min atau minimal. Ya, oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Rodin dan Rani untuk kelompok 1. Oke, sekarang kelompok 1 silakan presentasi ke depan. Ayo dong, waktunya udah mau selesai. Ayo Aulia boleh? Ayo Aulia.
Aul. Cepat, Aul. Ayo dong, cepetan, waktunya udah mau. Ayo, Aul, cepetan dong. Aul kelompok 1 nomor 1. Coba dibacakan soalnya. Disajikan. Disajikan sebuah gambar nota manual jual beli sembako yang berisikan kepala tabel. Banyaknya barang, nama barang, harga, dan jumlah. Uraikan tipe data pada nota tersebut. Oke, silakan bacakan Aul hasilnya. Di dalam tabel. Di dalam tabel ini ada isinya apa aja? Silakan bacakan. Tanggal itu masuknya long date, kemudian nomor nota, number. tipenya number, kemudian Banyaknya barang. Nong yang main tipenya sebentar, number. yang main dimatikan dulu Nong, mohon maaf. Siapa namanya siapa Nong? Siapa yang main itu? Isan. Sama Pak Ujan. Apa saya? Oke, diperhatikan ya, seperti yang Pak Syukur jelaskan tadi. Selama pembelajaran, Pak Syukur akan menilai sikap kalian. Kalau misalnya sedang ada yang presentasi di depan, kemudian kalian main game, berarti Pak Syukur juga akan menilai kalian nggak bagus. Ya, jadi perhatikan dulu. Nanti ada waktunya untuk bermain game. Ya, siapa tadi? Ihsan sama Fauzan. Ya, tolong ya, perhatikan depan. Ya, silakan lanjutkan. Banyaknya barang, tipe data, number. Banyaknya barang tipe data number. Nama barang, general. Kemudian, Harga, tipe data, ya currency. kurensi, Ya, jumlah, betul. harga, kurensi, atau Oh iya, sip. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 1? Ada, oke. Sebutkan namanya, sebutkan nama dan kelompok berapa. Silakan. Nama saya Priska Lestenari dari kelompok 4. Berdiri. Berdiri. Ya, silakan. Nama saya Priska Lestenari dari kelompok 4. Izin bertanya. Ya, Bagaimana cara untuk memberikan 2 angka desimal di belakang harga? Oh iya, oke. Bagus pertanyaannya. Jadi biasanya kamu pernah lihat nggak? Rupiah itu di belakangnya ada koma, kemudian 002. Di belakangnya. Ada pernah lihat? nah, Oke. Aulia bisa menjawab? enggak. Ya, silakan duduk. Oke, perhatikan ke depan ya. Pertanyaan bagus banget nih. Oke, jadi di sini kan Pak Syukur menuliskan nilai currency ya. Tadi namanya apa? Namanya apa? Currency. Dan di sini nggak ada tulisan rupiahnya. Nah, caranya kita kasih dulu number currency-nya rupiah tadi kan. Nah, kita pilih di sini nih ada RP. Nah, kemudian untuk menuliskan nilai desimal di belakangnya, kita ketikkan di sini ini kan 0. Berarti tidak ada nilai desimal. Kalau mau kita masukkan nilai desimal, berarti kita ketikkan ini 1, 2. Nanti di belakangnya akan muncul 0 di belakang rupiah. Jadi seperti itu. Jadi seperti ini Priska ya. Sudah paham? Oke. Nah, di sini juga Pak Guru ulangi. Di sini tadi itu currency, ini desimalnya misal 3 misal. Oke, nanti di bawahnya ada D. Jadi seperti itu ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok berapa tadi? 1. Ya, tepuk tangan semuanya untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 2 boleh maju ke depan presentasi. Ya, pertanyaannya apa? Bacakan. Sesuai dengan gambar di atas, berapa jumlah kolom dan baris yang digunakan? Ya, jadi sesuai gambar yang ada di nota itu, ada berapa jumlah kolom dan barisnya? Silakan dijawab. Di dalam tabel nota toko sembako makmur, jumlah kolom yang ada dalam tabel terdapat 4 kolom, terdiri di atas kolom banyaknya barang, nama barang, harga, dan jumlah. Oh iya betul. Sedangkan jumlah baris yang tersedia sebelum di Merkel adalah terdapat 14 baris. Oh iya. Sudah betul semuanya jawabannya? Sudah ya. Jadi kolomnya ada berapa tadi? Ada 4 baris. Ada berapa? 4 kolom. Ada 4 kolom dan barisnya ada 14. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan.
Perkenalkan, nama saya Rizka Setiawati dari kelompok 3 ingin bertanya bagaimana cara menambahkan baris atau kolom yang kurang pada Microsoft Excel. Oke, siap. Bisa menjawab cara menambahkan kolom dan baris? Tidak bisa. Oke, silakan duduk. Oke, pertanyaan dari siapa tadi? Rizka. Oke. Perhatikan ke depan ya. Contoh misal, Pak Syukur kurang menuliskan nama Rizka di tengah-tengah ini. Pertanyaannya adalah bagaimana cara untuk menambahkan baris atau kolom di dalam Microsoft Excel. Perhatikan ya baik-baik ya. Oke, caranya adalah kalian sorot barisnya ini, kemudian klik kanan, kemudian pilih insert. Nah, nanti akan menambah baris di atasnya. Nah, kalau misalnya kolom, kalian sorot kolomnya seperti ini, kemudian pilih klik kanan, kemudian pilih insert. Jadi akan bertambah seperti ini. Paham Rizka ya? Paham. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya kelompok berapa yang belum presentasi? 4. Oke, silakan. Adnan boleh maju depan? 4 kan? Atau Rizka atau yang lain? Adnan boleh? Adnan, tadi Rizka udah nanya. Ya. Nanti yang nanya atau yang presentasi di depan nanti Pak Guru akan kasih hadiah lagi. Pertanyaannya apa? Tuliskan fungsi untuk mencari total denda yang harus dibayar Antonio. Oh iya, jadi pertanyaannya sama dengan kelompok 5. Jawabannya? Sama dengan C4 Dikali CY enter sama C9. C9 C4 dikali C7 ini ya, bukan ini. C7 sama dengan enter. Ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 4? Ya, ada, silakan. Boleh berdiri, sebutkan nama dan kelompok berapa? Perkenalkan, nama saya Aulia Marani Putri dari kelompok 1 izin bertanya. Ya, silakan Aulia. Bagaimana kalau kita lupa menggunakan tanda? Lupa menggunakan Tanda. sama dengan. Ya, pertanyaannya bisa kayaknya dijawab sama Adnan. Kalau misalnya Pak Guru lupa menuliskan tanda sama dengan, kira-kira Excel bisa menghitung nggak Adnan? Enggak. Tidak. Alasannya? Karena rumus dan fungsi di dalam Excel itu harus pakai tanda sama dengan. Iya, jadi seperti itu ya. Jangan lupa pakai tanda sama dengan kalau menggunakan rumus fungsi dan hitung-hitungan. Jadi seperti itu ya. Oke, tepuk tangan untuk Adnan. Baik. Luar biasa sekali untuk presentasinya pada siang hari ini dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan yang tadi nanti yang sudah presentasi dan sudah bertanya nanti langsung menghadap Pak Syukur, nanti Pak Syukur kasih coklat ya. Oke. Sekian untuk materi pelajaran kita pada siang hari ini. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Tidak ada. Mengenai materi Excel? Tidak ada? Sudah cukup jelas semuanya ya? Nah, kalau misalnya tidak ada yang mau ditanyakan, minggu depan kita bertemu lagi. Boleh duduk dulu Adnan? Ya, minggu depan kita bertemu lagi dengan materi yang sama, yaitu pengolahan angka. Dan Pak Guru akan mengirimkan materinya terlebih dahulu kepada kalian. Dan jangan lupa dibaca di rumahnya ya. Karena dengan kalian membaca materi yang sudah Pak Guru belikan, maka akan bertambah wawasan kalian di dalam mempelajari materi informatika ya. Oke. Kemudian Pak Guru berharap kalian di rumah tetap jaga kesehatan, jangan lupa sholat dan jangan lupa belajar di rumah ya. Terima kasih atas perhatiannya pada siang hari ini. Sebelum kita tutup, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Di tempat duduk siap. Siap. Ya, silakan. Setelah belajar, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima
terima kasih atas perhatiannya dan silakan kembali ke kelasnya masing-masing. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. KM Urole. Kasih KM kasih. Udah nyiapin. Makasih, Pak. Ya sama-sama Aulia. Salam.